Itu kalau pala itu spontan ya, karena saya lagi duduk-duduk, ini apa? Jadi pala, kebetulan saya juga punya kebun pala di kampung, ya. Saya ciptakan lah, saya cari, saya coba olah semuanya. Kalau kita memulaikan sesuatu usaha itu sebenarnya nggak susah, yang penting niat. Kalau ingin maju, ya kita harus bekerja keras. Ada satu lagi itulah, ikhlas dalam bekerja. Nama saya Ayuza Saputra, atau teman-teman saya memanggilnya Bogen. Dulu saya pernah kerja di sebuah bank, kemudian karena terjadi pengalihan dari bank ke syariah, dan banyak unit yang ditutup, ya seperti termasuk unit yang tempat saya bekerja. Siapa sangka berawal dari kegemarannya meracik minuman, Ayuzar yang akrab disapa Bogem ini mampu menjadi pengusaha sukses yang memproduksi sebuah minuman dari buah pala. Hilangnya suatu pekerjaan itu bukannya jadi bumerang buat kita. Kalau bagi saya ini jadi motivasi. Asalkan kita kerja dengan ikhlas, itu aja. Berangkat dari tanaman pala yang banyak tumbuh di Aceh Selatan, dirinya pun mulai berpikir untuk mengkreasikan pala menjadi suatu produk minuman. Ini coba tes nih. Varian baru, kalau kita kasih namanya berpala. Ini antara itu, kalau pala itu spontan ya, karena saya lagi duduk-duduk, ini apa? Saya cari pala, kebetulan saya juga punya kebun pala di kampung, ya. Saya ciptakan lah, saya cari, saya coba olah semuanya. Asam kali ini Dan memang pernah gagal. Ini coba, mungkin ini udah merata dia. coba tampilannya udah oke nih, kita coba ya. Saya cari lagi, dapat kembali. Kan sebelum saya coba ke orang, kan saya coba ke diri saya sendiri dulu. Di situ tubuh saya bereaksi, mengeluarkan angin, badan ringan, tidur pun nyenyak. Awalnya cara pengolahan minuman pala tergolong rumit. Dituntut ketelatenan supaya bisa menghasilkan rasa yang diinginkan. Itulah di 2020 lah tuh, mulai dapat resepnya yang pas, bisa. Semua itu udah dalam otak. Mau saya racik, untuk racikannya udah ada semua, tanpa ada rasa ragu. Saya coba produksi pertama kopi pala, kemudian baru bir pala, karena saya teringat bir pala ada bir hitam, ada bir putih. Jadi saya coba ciptakanlah berdua ini. Alhamdulillah banyak peminatnya. Setelah melalui beberapa kali percobaan, akhirnya Ayuzar berhasil menemukan racikan dengan rasa yang pas dan nikmat, dan diberi nama berpala, yang berarti bersama pala. Saya mulai produksi paling banyak satu hari itu saya produksinya 5 kilo dulu palanya. 5 kilo pala itu dapat menghasilkan 1 liter ekstra pala. Kemudian berhari-hari lagi saya mencoba 10 kilo, 50 kilo. Alhamdulillah saya coba taruh di warung. Saya promosikan melalui teman-teman, ada melalui WA, Instagram.
Alhamdulillah di situ mulai banyak yang peminatnya. Aceh Selatan sejak dahulu memang terkenal dengan tanaman pala, sehingga dijuluki sebagai bumi pala. Tanaman ini menjadi salah satu rempah terkemuka yang hidup subur di Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan ini memang terkenal dengan bumi pala namanya. Ya. Produksi palanya memang terbesar di Aceh. Mungkin yang terbagus di Indonesia Aceh Selatan palanya. Rempah yang satu ini telah menumbuh kembangkan perekonomian rakyat dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat Aceh Selatan. Namun selama ini, pala di Aceh Selatan biasanya hanya dijadikan sebagai manisan, rempah, atau obat-obatan. Usaha berpala yang dijalani Ayuzar menjadi peluang baginya dalam membangkitkan ekonomi. Tentunya ini didukung kondisi alam sekitar yang kaya akan tanaman pala. Di Aceh Selatan terdapat sekitar belasan ribu hektar perkebunan pala yang hingga saat ini terus dibudidayakan. Pemanfaatan sumber daya alam ini sangat berguna bagi masyarakat. Kalau potensinya besar ya, itu kan tergantung keinginan kita, tergantung niat kita mau lakukan usaha. Kalau memang niat kita memang ada, tekad kita memang ada, alhamdulillah. Pala itu banyak manfaatnya. Bisa kita manfaatkan untuk apa? Jangankan kulitnya, bijinya aja banyak manfaatnya. Apalagi kulitnya, daunnya juga. Untuk memproduksi minuman pala, Ayuzar memasok buah pala dari petani pala lokal yang kebunnya tak jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi kebun yang cukup menanjak sering membuat Ayuzar atau petani lainnya kesulitan, bahkan hingga terjatuh. Namun, hal itu tidak seberapa dibandingkan dengan hasil produksi yang diperoleh. Di kebun ini biasanya Ayuzar juga ikut memetik dan menyortir buah pala sebelum diolah menjadi minuman. Tidak sendiri, Ayuzar juga kerap ditemani oleh istrinya. Kami kan musabir pala ini sekarang ini kan berdua. Untuk proses untuk pengambilan pala itu selain kebun sendiri, itu kami juga minta dari petani pala, itu kami turun langsung berdua. Kami saling mendukung karena harus mensortir pala-palanya yang bagus kualitasnya, karena nanti kalau palanya kurang bagus itu akan pengaruh dirasa dengan hasil fermentasi. Kalau yang kurang bagus langsung kita nggak menggunakannya. Jadi kita hanya menggunakan yang bagus-bagus. Jadi kami langsung, biasanya kami sering pergi berdua, karena kami saling mendukung dan mengomunikasikan mana-mana yang perlu kita ambil, yang mana kita tidak bisa kita gunakan. Alhamdulillah sekali ya, dengan usaha berpala ini memang sangat membantu dalam perekonomian kami. Apalagi sekarang ya, semenjak COVID itu memang segala usaha yang kita jalanin agak kurang dengan penghasilan, tapi semenjak ada Birpala ini dan kemudian dari dikenal dengan masyarakat, itu sangat terbantu dalam segi ekonomi kita. Kemudian kita juga
dalam pengolahan bir pala selain ambil sama petani, juga terbantu juga dengan ekonomi petani-petani pala. Karena biasanya kulit pala ini yang sudah dikupas ini, itu tidak digunakan lagi menjadi limbah atau langsung dibuang. Sedangkan untuk hanya diambil biji-bijinya aja dengan bunga pala. Kita mengambil daging pala untuk proses berpala. Kalau biasanya kalau bukan kita ngambil, petani-petani sini ini menjadi limbah, langsung dibuang. Jarang untuk digunakan kembali. Usaha pala ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tak hanya itu, mereka juga dapat memberdayakan petani lokal serta mengurangi limbah pala di lingkungan sekitar. Kok kamu ambil dolarnya Pak? Dolarnya kan 50 kilo. Kali 2. Kali 1.000. Kok keping itu Bapak? Iya. Dabeh kan Kembo. Iya. Nah, selesai Pak ya. Mau. Dalam produksinya, daging buah pala yang telah dikumpulkan dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian direbus sesaat, setelah itu didiamkan atau difermentasikan kurang lebih selama 4 hari. Kalau untuk pengolahan masaknya tuh kita sampai pala, kita bersihkan sebersih-bersihnya, kemudian kita masak. Sesudah kita masak kan itu kan butuh waktu berjam-jam. Selesai kita masak, baru kita fermentasi. Sudah kita fermentasi, baru kita ngambil ekstraknya. Dan sesudah kita ngambil ekstraknya tuh kita harus langsung menyimpan dalam kulkas pendinginnya. Karena kalau nggak kita simpan dalam suhu yang ditentukan, dia tingkat keasamannya itu lebih tinggi. Hasil fermentasi tersebut kemudian disimpan di kulkas untuk kemudian diracik menjadi minuman berpala. Kalau untuk pengolahan untuk produksi itu, kalau untuk sekali produksi itu saya kan dapatnya 100 kilo. Kalau 100 kilo itu dapat 2 kali masak. Berpala merupakan minuman dari sari buah pala yang difermentasikan dan dicampur dengan madu murni yang dipesan khusus dari Bulog Sema yang menjadi salah satu daerah penghasil madu terbaik di Aceh. Berpala kini menjadi minuman favorit, baik di kalangan anak muda hingga orang tua. Minuman tersebut kaya akan khasiat dan telah mengantongi izin dari otoritas terkait yang membuktikan keamanannya untuk dikonsumsi. Di saat di 2020 baru saya daftarkan ke BPOM. Di situ juga banyak prosesnya, banyak. Sekitar 3 bulan baru keluarkan surat izin itu. Nah, habis itu kopi pala juga saya ikutkan. Saya ikutkan, daftarkan juga. Kemudian berhasil. Sudah selesai sama pengikatan sama BPOM, lalu saya daftarkan ke halal. Alhamdulillah mereka langsung turun, langsung penilaian langsung mereka lakukan, langsung dapat sertifikat halalnya.
Minuman pala ini dikemas dalam bentuk botol yang berukuran kecil atau besar dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan jenisnya. Biasanya berpala dipesan oleh masyarakat sebagai oleh-oleh jika berkunjung ke Aceh Selatan. Bahkan untuk pemasarannya, minuman pala ini sudah mampu menembus pasar nasional. 2021 di situ mulai beredar. Kita kirim ke Banda Aceh, ke luar Aceh, ke Jakarta juga pernah kita kirim, ke Papua juga pernah, ke Palembang juga pernah. Meski begitu, juga tak jarang masyarakat langsung berkunjung ke kafe milik Ayuzar untuk mencicipi secara langsung sensasi nikmatnya berpala yang disajikan di sini. Bersama kembali kami semalam kepingin minum berpala di mana, begitu sampai sahabat saya Pak Adiansah, lalu yuk kita minum. Kami niat semalam kayak gitu, dah ternyata luar biasa. Setelah kami nikmati ini mulakan inovasi baru. Itu ada yang owner yang ada di berpala ini supaya Aceh khususnya ada di tempat lain juga, biar produksi Aceh Selatan di bidang berpala ini inovasi di sini karena dasarnya dari moyang Di moyang di sini adalah terkenal dengan buah pala. Selain rasanya yang segar, berpala juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan imun tubuh, dapat menyegarkan kembali tubuh setelah beraktivitas seharian, dan masih banyak manfaat lainnya. Kalau dari segi kesehatan, kalau manfaatnya, kalau orang susah tidur, sesudah dia mengkonsumsikan ini, alhamdulillah tidurnya enak. Dan juga memperlancarkan peredaran darah. Misalnya yang satu lagi, misalnya jantung kita lemah. Kita bisa mencoba itu, sudah kita mencoba, itu dan detakan jantung langsung normal kembali. Dan begitu juga untuk orang DM kan. Saat itu turun, dan DM-nya tinggi, saya selalu mengkonsumsi ini, ekstra palanya ini. Ada saya ambil setengah gelas, kan saat kita naik DM itu kan perasaan kita gelisah, nah, kan? Keringat dingin, sesudah kita minum ini alhamdulillah normal kembali. Kalau manfaat buah pala ini banyak, mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti ini khusus untuk orang insomnia, kalau memang nggak bisa tidur, konsumsilah ini, insya Allah. Istirahatnya akan enak. Minuman racikan Ayuzar ini mendapat sambutan positif masyarakat dan semakin banyak peminatnya. Tak jarang produk yang ia hasilkan mendapat apresiasi dari masyarakat. Nah, pertama kali saya dengar ngomong teman-teman, katanya di Tapak Tuan sudah ada produksi bir pala. Jadi penasaran mau coba gitu kan. Jadi setelah saya coba ternyata memang segar. Lebih kurang 2 tahun gitu, rutin setiap malam minggu ya, ataupun di mana saya merasa kepingin gitu langsung datang ke sini. Kalau masalah orang yang mengenal kayaknya sudah terkenal sekali bir pala ini kan. Jadi kalau kita ada tamu kantor ataupun tamu teman-teman dari luar kota, kita pasti kenalkan bir pala. Dan reaksi mereka enak katanya dan berulang, bisa ada yang pesan lagi ataupun kalau datang lagi ke Tapak Tuan pasti minta singgah ke sini gitu, ke bir pala.
Untuk mewujudkan impiannya menjadi pengusaha sukses, dibutuhkan perjuangan dan semangat yang pantang menyerah. Ayujar yang saya kenal atau sering kami panggil dengan Bogem ya. Dia adalah sosok yang selalu bekerja keras begitu ya. Punya inovasi-inovasi dengan temuan ya, menurut kami ini temuan dia. Sehingga ini adalah sebuah temuan baru, mungkin dia yang sebagai pionir menemukan minuman jenis baru ini. Ini agak berbeda dengan sirup pala ini ya. Jadi ini adalah minuman baru. Kalau kita memulaikan sesuatu usaha itu sebenarnya nggak susah sih. Yang penting seperti saya bilang tadi, niat. Kalau ingin maju, ya kita harus bekerja keras. Dan satu lagi itu Pak, ikhlas dalam bekerja. Ayuzar dikenal sebagai sosok yang penuh dengan semangat. Kegigihannya menjadi contoh dan pelajaran bagi anak-anak muda lainnya dalam membangun usaha yang turut memperdayakan potensi alam sekitar. Untuk anak-anak muda yang belum ada bekerja, apalagi yang di Aceh Selatan ini, mungkin banyak yang belum tersentuh ya. Contoh, di buah pala ini, apa yang mau kita kelola untuk jadikan sebuah minuman, ataupun dari segi manisan, mungkin sangat mudah kita mendapatkan bahan bakunya di tempat buat. Jadi, pesan saya, kerja ikhlas, tetap semangat. Jangan pernah melihat ke belakang, selalu memandang ke depan. Baginya, kegagalan tidak menjadi halangan. Ayuzar yakin semangat dan kerja keras yang ikhlas akan membuatnya optimis untuk terus melangkah maju dalam meraih kesuksesan.